Hai, balik lagi di sisi lain bersama aku, Putri Dina. Pasti yang kecelakaan itu mobil harus remuk. Astagfirullahaladzim. Tumbal-tumbal inilah yang disajikan untuk dia. Ya, kali ini mungkin aku akan bercerita suatu misteri dari sebuah tragedi yang aku ceritakan dengan versiku di sisi lainnya. Mungkin video ini aku akan bercerita tentang suatu jalan, yaitu tol Cipularang di kilometer 97. Apa sih yang terjadi di situ dan kenapa sih selalu terjadi tragedi yang akhirnya akan menjadi misteri itu? Mungkin aku di sini akan mencoba membagi cerita kepada kalian, atau mungkin nanti kita ke sana cari sesuatu atau sesosok yang ingin berkomunikasi sama kita. Mungkin di video ini aku akan membahas itu semua dengan versi sisi lain. Jadi pembangunan tol ini tuh awalnya si kontraktornya sebenarnya jalanan ini awalnya nggak bisa dibangun karena gunung ini tuh kayak istana mereka, istana para makhluk gaib ya. Jadi pas setelah gunung dibelah ini, dia tumbalnya ini awalnya sih seekor kerbau ya, awal mulanya, tapi nggak ke expose gitu. Jadinya si makhluk ini tuh kayak ngerasa gue harus dapet jatah di setiap tahunnya. Jadi gede banget sih nih. Jadi suatu tempat yang sudah awalnya dengan darah itu akan berkelanjutan nantinya gitu. Jadi ada satu mobil, ada makhluk nih yang mau bercerita. Jadi kayak ada satu mobil yang dia tumpangin, si pengemudinya ini awalnya dari rumah emang sudah tidak yakin untuk melewati itu, jalan itu gitu. Cuma kondisinya karena emang jalan itu aja yang mungkin tidak macet nantinya, akhirnya kami sekeluarga lewat situ. Lalu di perjalanan masih oke, dia bilang masih oke, masih berjalan mulus. Tiba-tiba masuk situ kok kayaknya perasaan ini udah nggak enak ya, dia bilang. Cuma dia mencoba untuk menahan diri, nggak bilang sama siapapun. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Waktu itu kita ingin berkunjung ke rumah sanak saudara dan ingin berlibur, dia bilang. Dan akhirnya posisi dia malam, dia bilang udah tidak yakin, tapi keluarga mencoba, ayo kita jalan aja malam karena nggak akan macet gitu kan. Akhirnya mereka berjalan. Pas masuk tol itu tuh udah kayak yang perasaannya udah gue nggak enak gitu. Dan kenapa dia bisa kecelakaan itu, posisinya dia
agak kencang dia melihat bayangan besar gelap dan mata dia digelapan, dan di situ ada orang lewat. Jadi mencoba untuk membanting setir, tapi karena posisi kecepatannya juga lumayan tinggi, akhirnya terbaliklah. Dia bilang di situ ya, dia bilang cuma istighfar atau berzikir apa yang dia bisa. Dia melihat keluarganya sudah berteriak semua, sudah minta pertolongan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, ya apapun yang dia ucapkan. Lalu mobil remuk. Anak saya pun tergencet dan dia meninggal duluan karena palanya pecah. Tragedi ini sih ya bener adanya. Jadi untuk permintaan tumbal ini karena ada salah satu sosok yang saya lihat tinggi, besar, hitam, berbulu. Dialah yang meminta tumbal itu. Jadi tumbal-tumbal inilah yang disajikan untuk dia karena haus darah. Di situ tuh ada seperti kerajaan yang memang auranya sangat panas banget, sampai kita pun meninggal di tempat saat itu. Kami di sini dingin. Jadi korban-korban ini tuh kayak yang kenapa meninggal. Jadi dia kayak nyuruh yang sudah pengikut dia untuk nyari makan buat dia gitu loh. Jadi yang lewat pun ada yang karena mati penasaran juga banyak gitu. Dan pasti yang kecelakaan itu mobil harus remuk. Awalnya di situ tuh kayak adem ayem aja, cuma makhluk itu kan tahu yang namanya bau darah, jadi ya mereka juga akhirnya menikmati tempat itu gitu. Berulang lagi aku akan menceritakan sebuah misteri dari sebuah tragedi dari sisi lainku. Dan kali ini mungkin kalian udah sering ngedengar tempat ini ya, tempat yang dulu juga pernah dijadikan film. Tapi di sini aku membahasnya dengan versi sisi lainku. Dan tempat ini yaitu TPU kuburan Jeruk Purut. Di sini tuh nggak cuma si pastor doang, ternyata ada kuntilanak berbaju merah. Itu dia ada di mobil ambulans terbengkalai. Jadi si pastor ini dia itu seorang orang Belanda. Namanya pastor itu kan dia kayak pembawa agama, dia baik.
Lalu karena di zaman dulu mereka dianggap semua penjajah, jadi si pastor ini dianggap meresahkan warga sekitaran tempat tinggalnya. Yang dia bilang, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak berbuat jahat. Memang saya menyukai orang lokal sini, dia bilang. Terus saya tidak berbuat apa-apa, saya menjaga dia. Tapi mereka berpikiran saya akan berbuat sesuatu yang tidak lah. Akhirnya si pastor ini dia bilang, saya tidak akan melukai wanita ini. Saya sangat mencintainya. Saya di sini pun memang datang untuk mereka yang datang juga ke sini, yang dibilang penjajah ini. Tapi saya sangat senang di sini awalnya. Saya datang ke Indonesia ini, saya tidak ada maksud lain. Dan wanita ini mencuri perhatian saya. Sampai akhirnya warga yang lainnya bilang saya akan berbuat sesuatu dan melukai wanita ini. Jadi kepala saya dipenggal. Karena mereka pikir saya meresahkan mereka. Padahal niat saya tidak seperti itu. Dia bilang. Dan saya berada di sini karena kepala saya dipisahkan. Mereka beranggapan dan ingin membuat saya ini mati penasaran. Yang kejam tuh kalian, bukan kita. Kita kan nggak berbuat apa-apa. Niat saya baik. Malah saya ingin menikahkan. Cuma saya dianggap sebagai perusak. Dan yang saya di sini tidak jahat. Di tempat ini banyak selain saya. Karena di zaman penjajahan Belanda pun banyak dari kita yang meninggal. Dan bahkan tidak dimakamkan dan dibuang ke sungai begitu saja. Di sini saya hanya ditemani dengan anjing saya ini yang setia menemani. Yang jahat bukan saya, mereka itu yang baju merah. Dialah yang membuat kekacauan kadang-kadang, atau bisa menyerupai siapa aja yang dia inginkan. Iseng tapi bisa berbuah kecelakaan. Dia tidak beretitude baik. Awalnya dia diperkosa, lalu karena dendamnya ini terhadap orang-orang yang memperkosanya, jadi energi kedianya ini sangat kuat dengan kebencian dan kemarahan. Dan keisengan dia ini kadang bisa mencelakakan orang lain. Tapi orang-orang kalian ini selalu menuduh kita yang berbuat
kesalahan. Padahal dia diperkosa dengan 2 orang, yaitu warga kalian sendiri. Jadi dia pun setelah diperkosa, dia dibunuh. Parang? Tahu parang? Itu ditusukkan dari depan sampai belakang. Dan dari bawah juga. Jadi jangan beranggapan saya ini seram untuk kalian, karena mungkin saya akan hadir jika malam-malam tertentu saja. Dan jangan suka mencari saya, karena itu bukan saya yang ada. Ini saya pastur. Ya wajar lah, di sini energinya. Energi di sini sangat kuat memang, karena banyak dari luar jalan yang mereka tidak tahu harus kemana, mereka menepi ke sini. Dan di sumur itu, nenek tua itu memang sudah lama. Dia menemani seorang gadis juga. Dibunuh, diceburkan ke dalam sumur itu. Tapi dia memang penunggu lama. Dia tidak akan jahil karena dia memang penunggu sini. Bukan halnya yang dia ingin iseng atau ingin mencelakai. Dia memang penunggu sini. Jangan pernah cari berita tentang saya, tapi kalian bermaksudnya lain. Kesini kalian boleh, karena di sini kan pemakaman yang harusnya kalian doakan, bukan kalian mencari kesalahan. Tidak ada yang ingin mati seperti ini. Tahu rasanya disayat pisau? Gimana pisau itu menyayat leher. Saya ngerasain sakit. Dan kalaupun kalian memang mau ke sini, kita rumah di sini. Sapalah kita. Tidak hanya nyelonong masuk begitu saja. Tidak hanya nyelonong masuk begitu saja. Menurut kalian itu tempat yang indah, tapi kadang-kadang aku melihatnya dari sisi yang lain. Jadi mungkin di next video aku akan bercerita tentang yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja cerita aku di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelku. Dadah. Dan di dalam ambulan ini ada anak kecil. Dia matri tabrak lari. Dan di situ dia takut sama wanita berbaju merah ini. Jadi dia selalu mengumpat di situ.